Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurbaiti Oktiviani Pulungan, NPM 201114012, Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Filsafat Pendidikan dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Kali ini saya akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan dan kaitannya dengan pendidikan matematika. Aliran filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aliran filsafat klasik, yang kedua adalah aliran filsafat modern. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu aliran filsafat klasik. Aliran filsafat klasik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah aliran yang bersifat maju, inovatif, reformasi, aktif, dan dinamis. Kaitan aliran progresivisme dengan pendidikan matematika yaitu saling berhubungan. Misalnya, dalam aliran progresif memerlukan metode teknik dan strategi dalam pembelajarannya. Sama halnya dengan pendidikan matematika memerlukan metode, teknik, dan strategi dalam mengerjakan dan menelaah soal-soal pada matematika. Yang kedua yaitu aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme adalah aliran yang bersifat konstruktif atau bentukan. Maksudnya adalah peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Aliran ini berpandangan bahwa dalam proses belajar siswa harus mendapat penekanan. Siswa bertanggung jawab dalam hasil penilaian belajarnya. Aliran konstruktivisme dengan pendidikan matematika saling berhubungan. Misalnya dalam aliran konstruktivisme bersifat konstruktif atau membentuk. Sama halnya dengan pendidikan matematika. Dalam pendidikan matematika, siswa dituntut untuk lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab dalam hasil yang ia peroleh. Yang ketiga yaitu aliran humanistik. Aliran humanistik adalah aliran yang mempelajari perkembangan tingkah laku kepribadian manusia. Tingkah laku manusia ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis, naluri, atau naluri yang menyerang dan naluri seks yang sudah ada sejak awal setiap individu. Hubungan antara aliran humanistik dengan pendidikan matematika yaitu pembelajaran akan berlangsung secara humanistik manakala guru atau dosen mampu memperlakukan siswa atau mahasiswa secara manusiawi. Artinya, percaya bahwa pada dasarnya siswa atau mahasiswa itu dapat belajar, dapat menemukan sesuatu, dapat memecahkan masalah, dapat bekerja sama, dan dapat menghargai keindahan dan kegunaan matematika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aliran filsafat modern. Aliran filsafat modern terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu aliran esensialisme. Aliran esensialisme adalah filsafat yang memandang bahwa nilai-nilai yang jelas dan tahan lama sehingga menimbulkan kestabilan dan arah yang jelas pula. Hubungan esensialisme dengan pendidikan matematika yaitu esensialisme menekankan pada tujuan pewarisan nilai-nilai kultur historis kepada peserta didik melalui pendidikan yang akumulatif dan terbukti dapat bertahan lama serta bernilai untuk diketahui oleh semua orang. Yang kedua yaitu aliran perennialisme. Perennialisme adalah aliran yang mengacu pada filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal. Aliran perennialisme beranggapan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau.
regressive to culture. Oleh karena kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam banyak bidang. Kaitan aliran perennialisme dengan pendidikan matematika yaitu perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan. Yang ketiga yaitu aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah aliran atau pandangan hidup yang mempunyai sifat fleksibel, tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh suatu doktrin tertentu, curious, ingin mengetahui, ingin menyelidiki, toleran, dan open-minded, atau mempunyai hati terbuka. Kaitan aliran progresivisme dengan pendidikan matematika adalah melatih peserta didik agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai pekerjaan, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tersebut, pendidikan harus merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat serta peserta didik. Yang keempat yaitu aliran rekonstruksionisme. Aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Kaitan rekonstruksionisme dengan pendidikan matematika ialah aliran rekonstruksionisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global dan untuk membina mereka, membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Yang kelima yaitu aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menyajikan sikap atau pandangan yang menekankan kepada eksistensi manusia. Jadi titik sentralnya adalah manusia secara individu. Kaitan aliran eksistensialisme dengan pendidikan matematika ialah aliran ini mengutamakan perorangan atau individu dalam dataran pendidikan. Aliran ini menuntut adanya sistem pendidikan yang beraneka warna dan berbeda-beda, baik metode pengajarannya maupun penyusunan keahlian-keahlian. Aliran filsafat ini memandang individu dalam keadaan tunggal selama hidupnya. Dalam hal ini, individu hanya mengenal dirinya dalam interaksinya sendiri dengan kehidupan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa ke lain waktu.